Selamat pagi. Pagi, Ci. Selamat pagi, suara saya sudah kedengaran? Pagi, Ci. Oh iya. Kedengaran. Iya, teman-teman, ini mata kuliahnya kan kita lintas prodi. Jadi Enci minta tolong apakah boleh nama yang di Google Meet yang tampil itu, disesuaikan. Misalnya yang dari arsitektur, menulis namanya Ars Andre gitu ya. Kemudian dari psikologi, eee, misalnya psikologi Melvita. Nah, agar supaya Enci memudahkan untuk merekap absen gitu. Saya tahu, oh ini yang hadir mahasiswa psikologi, ini mahasiswa dari arsitektur. Kemarin Enci agak kaget soalnya Enci kok yang ikut mitigasi Naruto ikut mitigasi gitu ya. Minta tolong ya. Soalnya nanti ini materinya Enci akan publish di YouTube sehingga teman-teman kalau mau ujian nanti kalau mau belajar lagi bisa melihat kembali materinya. Ya. Terima kasih. Kita menunggu teman-teman. Kira-kira 2 menit lagi ya. Sementara saya mempersiapkan materi yang akan di-share. Saya kalau kuliah Zoom itu hanya 1 jam. Jadi kalau ada teman-teman yang kuliah jam 9 bisa ikut, kan cuma sebentar 1 jam. Terus selainnya itu kita akan mungkin sebagian besar kita akan Zoom karena ada teman-teman yang kuliah di perguruan tinggi lain. Kayak ada satu yang dari Panjajaran ya, yang kuliah ke Panjajaran. Velani ya, selamat datang orang Bandung. Sudah ikut bergabung. Jadi mungkin ada saat-saat tertentu kita akan luring. Ya terbanyak jadi ada Zoom, ada meeting ini, kemudian asinkron. Jadi kadang-kadang saya kasih video juga terus teman-teman baca paling buat resume. Ya. Dari materi tersebut. Kita sudah boleh mulai ya. Baik, saya mulai dengan perkenalan singkat karena ada teman-teman dari yang belum kenal. Mungkin saya dosen penanggung jawab mata kuliah mitigasi bencana ini. Saya mengajar tim dengan Kaprodi Arsitektur, Dr. Veror Waro. Mudah-mudahan beliau ikut hadir karena beliau sangat ingin untuk mengikuti mata kuliah ini. Nama saya Debbie Agustin Syanet Harimu. Saya lahir 4 Agustus 1972, jadi sudah cukup lanjut usia ya. Kemudian alamat saya di Unima, di Perum Unima Blok D, nomor 297. Kemudian nomor telepon saya yang kita kontak WA saya yaitu 08123 7262 888. Kemudian saya lulusan S1-nya S1 Arsitektur dari Universitas Brawijaya Malang. Kemudian S2 Teknik Arsitektur dari Universitas Hasanuddin Makassar. Selanjutnya S3 saya lanjut di Unhas di Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar, teknik sipil. Oke, saya kira itu perkenalan singkat saya. Mungkin teman-teman yang dari Ars, kita cari kenal dulu, kita berkenalan dulu dengan dari lintas prodi ya, dari prodi psikologi. Kita ini kan satu keluarga, jadi saya harap teman-teman dari Ars yang mungkin lebih mendalam minimal dari mata kuliah lain seperti struktur dan lain itu sudah lebih ada ilmunya lah. Jadi mungkin bisa sharing dengan teman-teman yang dari psikologi.
Memang, dari psikologi memang wajar untuk mengikuti mata kuliah arsitektur gempa dan mitigasi ini, karena memang ketika pemulihan setelah bencana, itu sangat dibutuhkan orang-orang psikologi. Jadi orang-orang psikologi itu juga merupakan ikon-ikon yang akan membantu memulihkan masyarakat setelah mengalami trauma bencana gitu ya. Nanti ada, salah satu materi kita saya ambil dari materinya Pak Eko Prawoto dalam seminar, yaitu kita membahas bagaimana kita bekerja sebagai tim, kita seorang arsitek, kita seorang sipil, kemudian orang dari psikologi, gimana kita akan membantu pemulihan masyarakat. Baik, jadi dalam hal ini tidak hanya secara fisik, secara arsitektural, tetapi juga secara mental atau secara jiwa. Karena orang yang mengalami trauma itu tidak bisa hidup lagi secara normal gitu ya. Di sisi lain, seperti yang sudah teman-teman nonton pada pertemuan yang lalu, yaitu ketika Senpai Noel memberikan materi tentang gempa di Jepang itu. Nah, kebetulan Noel pernah tinggal di Jepang dan pernah mengalami ada gempa di sana. Dan dia melihat bagaimana orang-orang itu secara psikis, secara psikologi mereka tuh sudah siap mental gitu loh. Jadi nggak kaget gitu loh. Oh gempa, oh kita gempa berarti kita harus sudah seperti ini gitu. Sikap kita harus seperti ini, mental pola pikir kita udah seperti ini gitu. Jadi sudah secara jiwa, secara psikis mereka sudah siap, dan juga secara fisik, secara bangunannya, secara fasilitas-fasilitas yang ada. Walaupun waktu itu mereka tidak bisa memprediksi bagaimana besar bencana yang akan terjadi. Mereka pikir mereka sudah sangat yakin dengan sistem mitigasi yang ada di negara mereka. Mereka tidak tahu bahwa bencana yang akan terjadi itu lebih dari yang sudah dipersiapkan pada saat itu, sudah dibuat dalam sistem mitigasi bencana pada saat itu. Makanya mereka kaget, kenapa kok bisa sampai 18.000 gitu kan. Ada kesaksian terakhir itu mereka tidak menyangka gitu, harusnya mereka lebih serius dalam menanggapi bencana tsunami pada tahun 2011 itu. Gitu ya. Jadi memang kita bisa memprediksi gitu bencana itu kapan, tetapi bagaimana kuatnya, bagaimana energinya yang akan merusak itu kita tidak bisa memprediksi, tapi kita sudah tahu gitu karena dia akan berulang gitu. Ada polanya gitu. Cuman kita tidak tahu bagaimana besar bencana itu terjadi. Ya, jadi kita boleh berkenalan sama teman-teman yang dari psikologi. Boleh dari Novita memperkenalkan diri, nama, asal prodi, asal daerah. Iya, boleh suaranya agak keras sedikit, volumenya. Baik, perkenalkan nama saya Novita. Asalnya dari mana Novita? Dari Toraja. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizky Prastiwi Birana, asal dari Toraja. Baik, terima kasih. Selamat pagi Enci dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Joanna Teres dari Prodi Psikologi, asal dari Manado. Perkenalkan, nama saya Rifli Stefani, asal dari Toraja. Ya, selamat pagi Ci. Selamat pagi. Sebelumnya, mohon maaf Ci, suara saya agak kurang baik didengar, soalnya baru sembuh dari sakit. Oh, terus asalnya dari mana? Solomon Dormi, asal dari Minahasa Utara Ci. Selamat pagi Enci dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Felani Lutamadi, asal dari Manado. Selamat pagi Enci dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Era Tapi, asal dari Toraja. Jadi nanti peluang pekerjaan teman-teman itu akan menjadi lebih banyak karena nanti mungkin bisa bekerja di Badan Penanggulangan Bencana itu kayak papanya Hamson yang di Papua ya. Ya, karena memang ahli psikologi juga sangat penting dalam merencanakan maupun dalam saat pemulihan pasca bencana.
ya. Jadi dalam perencanaan mengatasi bencana maupun pada saat pemulihan setelah bencana. Itu memang sangat diperlukan. Jadi memang pilihan Anda ini tidak salah. Oke, ini waktunya udah jalan terus. Sekarang kita akan membahas tentang RPS. RPS ini telah disesuaikan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Ada beberapa hal yang saya revisi. Jadi, kita mulai dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini berisi tentang jenis-jenis bencana alam, yaitu gempa, tsunami, banjir. Untuk tanah longsor, kita hanya membahas tentang likuifaksi. Pendalamannya hanya pada likuifaksi. Proses terjadinya bencana alam, fenomena yang mendahului pada saat dan pada pasca bencana. Kemudian perhitungan indeks bencana. Selanjutnya manajemen resiko bencana, mitigasi, aspek struktural dan aspek non-struktural. Kemudian manajemen tanggap bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan capaian pembelajaran yang akan dicapai yaitu lulusan atau mahasiswa yang telah lulus mata kuliah ini diharapkan dapat atau mampu menerangkan berbagai fenomena fisik bencana alam. Aspek yang mendahului kejadian bencana, proses kejadian, kemudian aspek pasca bencana, resiko bencana, serta manajemen resiko bencana. Untuk materinya, pada pertemuan 1 yang sudah dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus tahun 2023 yang lalu, kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan. Nah, untuk teman-teman yang dari psikologi mungkin belum mengikuti perkuliahan kali ini. Kemudian pada pertemuan kedua, 29 Agustus 2023, seharusnya materi tentang pengantar arsitektur mitigasi bencana. Tetapi saya tunda karena saya tahu masih ada beberapa mahasiswa dari jurusan yang lain, yang dalam hal ini jurusan psikologi yang baru mulai mengontrak, jadi belum bisa masuk kuliah. Jadi pertemuan ketiga yaitu hari ini tanggal 5 September 2023 seharusnya tentang materi yang 2 saya tukar, materi yang 2 tentang tsunami Jepang. Tapi kan materi tsunami Jepang sudah saya publish, kuliah minggu yang lalu sudah saya publish, sehingga teman-teman yang baru mengikuti hari ini sudah bisa menonton perkuliahan pada pertemuan kedua yang lalu. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, yaitu pertemuan keempat tanggal 12 September 2023 tentang tsunami dan megatrust. Jadi ini kita akan mempelajari kasus-kasus yang terjadi di Aceh, kemudian di Jepang, terutama di Onagawa, Sendai, yang sebenarnya kemarin sudah dibahas secara mendalam pada pertemuan kedua yang lalu. Namun secara sepintas kita melihat bagaimana kesiapan dari penduduk maupun dari generasi muda, dari para mahasiswa, bagaimana mereka menyikapi kejadian bencana yang telah mereka lewati, kemudian di Pandeglang, Banten. Selanjutnya untuk pertemuan keempat itu pada akhir akan ada tugas, yaitu saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan teman-teman harus menyaksikan dengan saksama materi pada hari itu, dan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dan itu menjadi tugas pada pertemuan keempat sebagai tugas terstruktur, ya. Karena aspek-aspek penilaian yang sudah kita sepakati pada kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama, yaitu ada aspek kehadiran, yang dinilai adalah aspek kehadiran, tugas kecil, tugas besar,
ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Oke. Kemudian pada pertemuan kelima, yaitu pada tanggal 19 September tahun 2023, yaitu kita akan mempelajari tentang kearifan dan ilmu lokal dalam menyikapi gempa. Ya, ini sebagai studi kasus kita akan meninjau gempa di Lombok. Kemudian pertemuan ke-6 tanggal 26 September 2023 kita akan mempelajari tentang likuifaksi Palu. Jadi apa yang terjadi sebelum bencana dan saat bencana dan pasca bencana di Palu. Kemudian kita juga akan mempelajari peta likuifaksi Indonesia sebagai tindak lanjut dan upaya mitigasi kita, bagaimana kita mengenal daerah kita, di mana kira-kira yang memiliki potensi untuk terjadinya likuifaksi. Materi ini sudah saya bahas dengan mahasiswa angkatan 2019 dan ketika kita membahas itu, bencana yang terjadi di Amurang itu belum terjadi. Namun teman-teman sudah bisa memprediksi, melihat pada peta bahwa memang di situ memungkinkan untuk terjadi likuifaksi. Dan ternyata setahun kemudian terjadilah bencana, ada beberapa rumah yang tenggelam karena terjadi abrasi, ada rumah-rumah yang tenggelam dan tanah-tanah yang tenggelam pada saat itu. Kemudian lanjut pada pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 itu tanggal 3 Oktober tahun 2023 kita akan mempelajari tentang sejarah, kebudayaan, dan kebencanaan di Sulawesi Tengah. Jadi yang ini kita pelajari dari Sulawesi Tengah. Pertemuan minggu berikutnya sudah masuk pada pertemuan ke-8. Itu berarti sudah pertengahan semester ini. Nah, itu berarti kita masuk pada ujian tengah semester. Itu pada tanggal 10 Oktober tahun 2023. Nah, model ujian adalah kita akan menggunakan Google Form dengan soal multiple choice atau pilihan berganda. Kemudian ada tugas ujian, yaitu kita akan membuat pemetaan kembali peta likuifaksi di Indonesia. Jadi nanti teman-teman akan memilih, misalnya teman-teman dari Toraja, maka teman-teman akan melihat di sekitar daerah Toraja itu di mana yang mungkin bisa terjadi likuifaksi. Kemudian kalau yang dari Papua, kita bisa melihat di daerah Papua di mana yang mungkin terjadi likuifaksi, karena Papua juga merupakan daerah masuk dalam ring fire, merupakan daerah yang sering sekali terjadi gempa. Hanya saja karena Papua jumlah penduduknya sedikit dan masih banyak terdapat hutan dan merupakan lahan atau daratan yang cukup luas, sehingga mungkin belum begitu terasa oleh manusia. Pertemuan ke-9 pada tanggal 17 Oktober tahun 2023 kita akan membahas tentang mengingat kembali bagaimana desa Ngibikan bangkit, yaitu desa Ngibikan di Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Nah, di sana juga pernah terjadi bencana gempa yang cukup dahsyat. Kita akan belajar di situ. Kemudian pertemuan ke-10 itu sudah pada tanggal 24 Oktober 2023. Kita akan belajar tentang mitigasi bencana, cerita dan mitos, kemudian meniti simbol-simbol budaya. Jadi kita bisa tahu apa sih mitos-mitos tentang bencana-bencana yang terjadi. Jadi sebenarnya dari zaman dahulu mungkin nenek moyang kita sudah tahu, tetapi disampaikan turun-temurun berupa mitos.
Oke. Pada pertemuan ke-11 yaitu pada tanggal 31 Oktober 2023 kita akan mempelajari teknik arsitektur dan bangunan tahan gempa. Jadi kita akan melihat bangunan tahan gempa ditinjau dari ilmu arsitektur. Kemudian pada pertemuan ke-12 tanggal 7 November tahun 2023 kita akan mempelajari struktur bangunan. Jadi prinsip-prinsip dasar dan keandalan bangunan terhadap bencana gempa. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana struktur bangunan, struktur apa yang harus kita gunakan, bagaimana mengatur struktur itu. Jadi kita selalu mengharapkan bahwa ketika terjadi gempa itu bangunan kita tidak mengalami apa-apa. Sudah paling jelek sekali itu adalah hanya ornamen atau pengisi dinding aja yang mengalami kerusakan atau plafon yang rusak, tetapi struktur itu tetap kokoh berdiri. Selanjutnya pertemuan ke-13 tanggal 14 November tahun 2023 kita akan belajar bagaimana tentang tempat evakuasi sementara, bagaimana kita merencanakan dan bagaimana desain-desain tempat evakuasi sementara jika terjadi gempa. Selanjutnya pertemuan ke-14 yaitu tanggal 21 November tahun 2023 kita akan belajar tentang menata bantaran sungai untuk generasi mendatang. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang harus kita taati, harus kita terapkan ketika kita merencanakan bangunan di bantaran sungai, di mana yang boleh dibangun dan di mana yang tidak boleh dibangun, di mana yang hanya sebagai bangunan-bangunan non permanen dan di mana yang boleh dibangun bangunan-bangunan permanen. Selanjutnya pertemuan ke-15 tanggal 28 November 2023 kita akan mempelajari aksi tanggap bencana sebagai tim kerja. Jadi sini kita akan belajar bagaimana kita sebagai tim kerja dalam hal tanggap bencana. Pertemuan ke-16 tanggal 5 Desember tahun 2023 itu ujian akhir semester. Nah, untuk melengkapi ujian akhir semester, saya akan share materi tentang penguatan pada rumah pasca gempa atau retrofitting. Nah, itu mungkin pada pertemuan ke-15 saya sudah share materinya dan teman-teman bisa dipelajari di rumah untuk mengerjakan ujian akhir semester. Ada 2 soal, teman-teman bisa memilih salah satu. Yang satu adalah merancang bangunan baru dengan menerapkan prinsip-prinsip bangunan tahan gempa. Kemudian yang kedua adalah teman-teman meretrofitting bangunan pasca bencana. Jadi apa yang harus dilakukan teman-teman pelajari dari materinya, kemudian itu yang teman-teman rancang, teman-teman buat gambarnya mulai dari existing kondisi rumah pasca bencana, kemudian daerah-daerah mana yang di retrofitting. Itu bisa bangunan real, bisa juga teman-teman mengira-ngira. Jadi seandainya, jadi berandai-andai ada bangunan, kemudian ketika dia digempa dan dia mengalami kerusakan di daerah ini dan seterusnya, kemudian teman-teman membuat bagaimana solusi agar supaya bangunan itu ketika terjadi gempa lagi atau selanjutnya masih bisa dihuni. Ya, demikian pembahasan kita tentang rencana pembelajaran 1 semester ini. Selanjutnya kita akan masuk pada materi pengantar tentang arsitektur gempa dan mitigasi. Kita akan menyaksikan materinya bersama. Mohon teman-teman memperhatikan dengan saksama isi materinya, karena isi materi ini akan menjadi materi pada ujian tengah semester ya. Selamat menyaksikan.
Sudah kelihatan di layar? Sudah kelihatan? Sudah, Ci. Oke, terima kasih. Sejak terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu hingga saat ini, bumi telah mengalami banyak proses perubahan. Proses perubahan itu dipengaruhi oleh dua macam tenaga, yaitu tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi dan tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi. Tenaga-tenaga tersebut dapat menyebabkan terjadinya fenomena atau gejala alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya. Fenomena alam tersebut merupakan suatu hal yang wajar terjadi di bumi. Namun, apabila fenomena tersebut menimbulkan kerugian atau korban jiwa bagi manusia, maka fenomena alam tersebut dikatakan sebagai bencana alam. Pada dasarnya, bencana alam dapat digolongkan menjadi 3 aspek, yaitu geologis, klimatologis, dan ekstraterestrial. Bencana geologis adalah bencana alam yang berasal dari faktor geologis seperti gempa bumi, gunung meletus, dan gerakan tanah. Bencana klimatologis adalah bencana alam yang berasal dari faktor iklim atau cuaca seperti banjir, angin topan, El Nino, dan La Nina. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang berasal dari pengaruh luar bumi seperti meteor jatuh dan badai matahari. Indonesia terletak di wilayah deretan gunung api di dunia yang masih aktif. Deretan gunung api ini disebut sebagai Ring of Fire. Pada gambar, simbol bulatan merah menunjukkan jajaran gunung api. Deretan tersebut terlihat seperti satu jalur yang berderet sampai ke Indonesia, terutama yang menyambung ke pinggiran Samudra Pasifik. Garis-garis hitam menandakan batas-batas lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng-lempeng ini selalu bergerak sehingga menyebabkan adanya pertemuan atau tabrakan antara dua lempeng yang berbeda. Perhatikan posisi Indonesia pada lempeng tersebut. Indonesia berada di pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik adanya di sekeliling Samudra Pasifik, mulai dari Indonesia, Filipina, Jepang, terus ke arah utara Rusia, menyeberang ke arah timur, Alaska, pesisir barat Amerika Serikat, Amerika Tengah sampai ke pesisir barat Amerika Selatan. Sirkum Mediterania adanya memanjang mulai dari Indonesia terus ke arah barat ke pegunungan Himalaya, Mediterania, dan Atlantik. Bencana alam di Sirkum Mediterania selain disebabkan oleh peristiwa subduksi, juga disebabkan karena adanya pertemuan atau tabrakan antar lempeng benua. Daerah-daerah ini merupakan daerah rawan gempa bumi. Jika dilihat dari letak geologis tersebut, maka wilayah Indonesia merupakan daerah rawan terhadap bencana geologis berupa gempa bumi dan gunung meletus. Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap bencana alam, khususnya gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sejak tahun 1815 sampai 2014, wilayah yang tercatat sering dilanda bencana alam adalah daerah Pulau Jawa. Sedangkan daerah yang paling rendah terjadinya bencana alam adalah daerah Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Secara geologis, Pulau Kalimantan jarang terjadi bencana, sedangkan untuk Pulau Papua lebih rawan terhadap bencana alam. Tetapi karena di wilayah Papua jumlah dan kepadatan penduduknya rendah, maka jumlah manusia yang dirugikan dari suatu fenomena alam menjadi sedikit. Mengingat pengertiannya, bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang dapat merugikan kehidupan manusia. Dari data statistik BNPB, jenis bencana alam yang paling sering terjadi dan menimbulkan korban banyak adalah banjir, disusul dengan angin kencang, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Meski persentase kejadian gunung meletus dan gempa bumi tidak sebesar banjir, namun dampak yang diakibatkannya sangat besar
dan merugikan kehidupan manusia. Bencana alam memang sangat sulit untuk dihindari, akan tetapi kita dapat melakukan upaya untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan. Upaya tersebut disebut dengan mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana gunung meletus. Di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi aktif. Hal ini menimbulkan kerawanan terhadap bencana gunung meletus yang dapat mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita mesti mewaspadainya. Namun, tidak semua gunung berapi aktif dapat langsung menimbulkan letusan yang dahsyat. Ada beberapa tingkat kegiatan atau aktivitas gunung berapi yang perlu kita ketahui dan waspadai sesuai dengan tingkatannya, yaitu aktif normal, waspada, siaga, dan awas. Apabila kita hidup di daerah rawan bencana gunung meletus, maka kita perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Cari tahu tentang sistem pengamanan di komunitas daerah masing-masing, serta bagan alur keadaan darurat. Waspadai mengenai bahaya yang menyertai letusan gunung api, yaitu lahar dan banjir bandang, longsor dan hujan batu, gempa bumi, hujan abu, hujan asam, dan tsunami. Lakukan rencana evakuasi. Buatlah persediaan perlengkapan darurat. Hubungi pihak-pihak yang berwenang mengenai penanggulangan bencana. Bagaimana apabila kita mengalami langsung terjadinya letusan gunung berapi? Langkah-langkah apa saja yang mesti kita lakukan? Ikuti perintah pengungsian yang diperintahkan oleh yang berwenang. Hindari melewati searah dengan arah angin dan sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung yang sedang meletus. Apabila terjebak di dalam ruangan atau rumah, pertama, tutup seluruh jendela, pintu-pintu masuk, dan lubang atau keran. Kedua, letakkan seluruh mesin ke dalam garasi atau tempat yang tertutup. Ketiga, bawa binatang atau hewan peliharaan lainnya ke dalam ruang yang terlindung. Apabila berada di ruang terbuka, cari ruang perlindungan. Apabila terjadi hujan batu, lindungi kepala dengan posisi melingkar seperti bola. Apabila terjebak dekat suatu aliran, hati-hati terhadap adanya aliran lahar dan carilah tempat yang lebih tinggi dan aman. Lindungi diri Anda dari hujan. Kenakan pakaian kemeja lengan panjang dan celana. Gunakan kacamata untuk melindungi mata Anda. Gunakan masker debu atau gunakan kain atau sapu tangan untuk melindungi pernapasan Anda. Matikan mesin mobil atau kendaraan lainnya kalau mendengar adanya aliran lahar. Hindari daerah bahaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, atau lihat peta daerah bahaya gunung api. Dengarkan berita dari radio atau televisi mengenai situasi terakhir bahaya letusan gunung api. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan apabila gunung berapi telah meletus? Apabila mungkin, hindari daerah-daerah zona hujan abu. Apabila berada di luar ruangan, tutup mulut dan hidung Anda. Debu gunung api dapat mengiritasi sistem pernapasan Anda. Gunakan kacamata untuk melindungi mata Anda. Lindungi kulit Anda dari iritasi akibat debu gunung api. Bersihkan atap dari hujan debu gunung api. Hujan debu yang menutupi atap sangat berat dan dapat mengakibatkan runtuhnya atap bangunan. Hati-hati ketika bekerja di atap bangunan rumah. Hindari mengendarai kendaraan di daerah hujan abu yang lebat. Mengendarai kendaraan mengakibatkan debu tersedot dan dapat merusak mesin kendaraan tersebut. Tinggallah di dalam rumah sampai keadaan dinyatakan aman di luar rumah. Ingat untuk membantu tetangga yang mungkin membutuhkan pertolongan seperti orang tua, orang yang cacat fisik, anak-anak yang tidak memiliki orang tua, dan sebagainya. Jika kita berada di daerah rawan terjadinya gempa bumi, langkah-langkah mitigasi apa saja yang harus dilakukan? Apabila kita berada di daerah rawan gempa bumi, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar selalu siaga, yaitu dirikanlah bangunan seperti kantor, rumah, dan sebagainya sesuai dengan kaidah-kaidah yang baku. Diskusikanlah dengan para ahli agar bangunan tahan gempa. Jangan membangun dengan asal-asalan, apalagi tanpa perhitungan. Kenalilah lokasi bangunan tempat Anda tinggal atau bekerja. Apakah tidak berada pada patahan gempa atau tempat lain seperti rawan longsor dan sebagainya.
Tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. Jika Anda punya lemari, ada baiknya dipakukan ke dinding agar tidak roboh dan ikut menindih ketika terjadi gempa. Siagakanlah peralatan seperti senter, kotak P3K, makanan instan, dan sebagainya. Sediakan juga radio karena pada saat gempa, alat komunikasi dan informasi lain seperti telepon, HP, televisi, internet akan terganggu. Radio yang hanya menggunakan baterai akan sangat berguna di saat bencana. Selalu periksa penggunaan listrik dan gas. Matikan jika tidak digunakan. Catatlah telepon-telepon penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, dan lainnya. Kenalilah jalur evakuasi. Beberapa daerah di Indonesia, khususnya daerah rawan tsunami, saat ini Indonesia telah membangun jalur evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Ikutilah kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa yang sudah mulai dilakukan oleh beberapa daerah seperti Kota Padang, Sumatera Barat. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Jepang, sehingga mereka tidak canggung lagi ketika terjadi bencana. Dengan mengikuti kegiatan ini, kita akan terbiasa dengan bentuk-bentuk peringatan dini yang disediakan pemerintah daerah, seperti tanda kentongan, sirene pertanda tsunami, sirene banjir, dan sebagainya. Jangan panik. Yakinkan diri bahwa Anda dapat lepas dari bencana tersebut. Menghindar dari bangunan, pohon, tiang listrik, dan lainnya yang berpotensi roboh lalu menimpa kita. Jika Anda berada dalam gedung, berusahalah untuk lari keluar. Jika tidak memungkinkan, berlindunglah di bawah meja yang kuat, tempat tidur, atau berlindunglah di pojok bangunan karena lebih kuat tertopang. Perhatikan tempat Anda berdiri, karena gempa yang besar akan memungkinkan terjadinya rengkahan tanah. Jika Anda sedang berkendara, matikan kendaraan Anda dan turunlah. Jika Anda sedang berada di pantai, maka berlarilah menjauhi pantai tersebut. Jika Anda sedang berada di daerah pegunungan, maka perhatikan di sekitar Anda apakah ada kemungkinan longsor. Jika Anda masih berada dalam gedung, maka keluar dengan tertib. Jangan gunakan lift, gunakanlah tangga. Periksa sekeliling Anda apakah ada kerusakan, baik itu listrik padam, kebocoran gas, dinding retak, dan sebagainya. Periksa juga apakah ada yang terluka. Jika iya, lakukanlah pertolongan pertama. Hindari bangunan yang kelihatannya hampir roboh atau berpotensi untuk roboh. Carilah informasi tentang gempa tersebut, gunakanlah radio. Ayo, siaga bencana. Oke, materinya udah selesai. Hari ini materinya sudah selesai. Teman-teman tolong buka. Sekarang tolong buka kamera. Saya mau screenshot untuk absen. Waktu tinggal 5-10 menit. Tolong buka kamera, akan screenshot untuk absen. Sudah semua? Siap ya, saya sentuh 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Layar pertama. Oke, tunggu layar kedua. Tahan dulu ya, buka kameranya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Selamat pagi. Pagi, terima kasih. Terima kasih. Semangat ya. Semangat juga, Ci.